bunti ini. Nggih. Lepas saking cengkeraman sami kula kali Sami gimana? konco kula tapi selalu ngantem-ngantem bisa di sampai akan santet ngoten lho. Gede nyantet jenengan apa? Nggih nggih. Pemain dia tak parahnya. Ada gelut gua. Ingat. Hah? Nggih, sakniki manggen wonten wonten bakul. Bagul itu apa dia? Bakul terus aku. Banyak lek ngancem jenengan pripun? Tak santet wingko ngono. Pokoknya ngalih 10 tahun bendeng oleh itu. Biasanya urusan apa? Nggih. Ngoten Gus. Itu kan jualan. Jualan. Terus ya itu langganan tadinya langganan makan gitu. Sekarang jadi satu maksudnya dia nebeng di sini tapi dia sok puasa gitu. Terus setiap ini misalkan ada laki ingin menikahi dia itu pasti selalu menjauh jauh-jauhkan dari orang tua dan dijauhkan tapi selalu Jangan takut sama dukun santet mah. Aja. macam-macam tak entekno sak Oh, suruh ngentain saya coba, suruh nyantet saya. iya So, sama gitu-gitu mah nggak bisa takut. takut saya nggak takut. Terus saya malah diancamnya sudah lama tapi saya nggak takut. Ngancamnya gimana? Ya gitu. Pokoknya sampean tak manut aku. Nggarai ngelarangnya itu. Aku seru omahmu. Tak anu pringsep dapur. Tak tani maksudnya? Ya tak santekno spring sedapur. Tak santet tempat tani sak Iya. sama sak apa Ayo jawab. Halah nek memange matiku teko sampean ya arep Gusti Allah kersakne ngono ya tak trimone gitu. Tapi aku gak wedi karo sampean, aku wedi karo sing gawe sampean. Tapi iki wedi lho, Bu. Iya Gus, tiap hari minumannya dikasih air kencing. Kapan hari ketahuan sendiri. Saya sama dia mungkin ya tiap harinya dicekoi sama kencing dia. Usir ah. Wow. Itu aku ngono ta. Wedi men tambah kaya ngono. Santet iki Sampai dia ini kan mau menikah, takut mau keluar dari pamit itu dia takut. Perasaan takut, perasaan Kasihan, takut gitu loh. padahal dia numpang dukun sampean. Iya numpang, tapi kalau ngomong sama orang dia ini membantu dia. Padahal dianya numpang hidup sama ini gitu loh. Mukanya sampai gitu amat. Terus itu saya ini keluhan saya itu kayak bingung berjalan gitu. Tapi kalau sudah berhenti di sini sakitnya minta ampun kayak mau berusaha gitu rasanya. Paling sakit kalau pas berhentinya di ulu hati itu. Nih, nanti insya Allah itu gangguannya dari bawah di tanah naik ke atas. Maksudnya nggak usah takut ya, takut cuma sama Allah ya. Jangan takut sama gitu-gituan. Bingung dia tuh mau nikah itu bingung itu mau. Kenapa bingung? Iya pamitan sama si gendruwo Sami itu. Sama dukun santet tuh. Tak. Mau pamit itu dia. Kok bisa ada hubungan sama dukun santet itu gimana sih? kan aku kan jualan Gus. Iya. Dia itu pembeli. Iya. Tapi kenapa sama izinkan masuk di dalam kehidupan panjenengan? Tadinya diiming-imingin ya di pasar. Jujur aja saya itu. Jangan ditutup-tutupi. Ayo. Perjanjiannya maksudnya gini Gus, mau dikenali sama orang gitu loh Gus. Terus akhir-akhir ini kan ketahuan kalau dia itu nggak ada, emangnya udah punya istri, udah punya anak. Ini ketahuannya kan masih berapa hari ini dia Mau dikenalin sama-sama ya. Diiming-imingin mau dicari selama 5 jodoh. tahun Gitu. kan Mau cariin jodoh. Berarti sama tak jodohin sama ini. Nah, nikah sama ini ya? Sudah dapat. Oh, sudah dapat. Ya wes. Sudah terus dapat. niatnya ini kan mau keluar Gus dari pekerjaan itu, dari warung saya itu. Siapanya? Mau pulang Mau pulang ke Gale. Siapa? Ini. Heeh. mendingan aku mundur. Sekarang udah tahu semuanya. Tapi
kalau yang mau dikenalin itu sesungguhnya nggak ada, karena itu udah ada, udah punya suami, udah punya istri, udah punya anak gitu. Terus ini besok itu rencana mau keluar dari warung pulang untuk balik tapi kok masih takut. Takut kenapa? ya nanti disantet gitu Takut mungkin. disantet. Guys, jangan ada hubungan sama dukun santet kalau takut. Gak ada ceritanya santet bisa mengenai diri kita kalau kitanya berani. Kalau kita berani sananya takut. Kalau kitanya takut sananya berani. Gak usah takut, saya yang jamin nih dengan izin Allah ya gak akan terjadi apa-apa. Orangnya aja diusir, kenapa sampai yang keluar? Oh bodoh amat ah. Dia keluar karena mau nikah. Jangan seolah-olah sampean takut sama dia terus sampean yang pergi, biarkan dia yang pergi. Gitu. Kalau memang sampean mau berhenti dari situ ya wes keluar ya wes tidak masalah. Cuman jangan sampean ada, ini masih ada rasa takutnya loh Bu. Iya, Terus takut. takut tapi terus perasaan masih itu kasihan itu masih ada. Yang dikasihani aja kayak gitu. Iya. Gimana? Teman itu kasihan karena minum air kencingnya itu, makanya sama kasihan ikat Bener Bu. ikat sampai itu. Ini juga kesalahannya, ini awal-awalnya itu juga minta tolong, minta tolong sama, gak usah ditutupin sama saya. Enggak minta tolong. Rata-rata dia yang datang mengiming-imingi gitu. Iya, dia mingi-mingi mau, akhirnya minta tolong. Saya ini Iya. bisa itu, Oh, ya memang dia nyariin begitu. jodoh gini gitu, akhirnya sampai percaya terus jadi Saya selama 5 tahun ya emang dia ini jujur. Dia itu perempuan tuh, tapi enggak dia sukanya sama sesama perempuan gitu loh. namanya lesbi. Tapi dia nggak mau dibilang lesbi itu nggak mau. Katanya dia ngakunya di dalamnya itu ada laki Itu ngomong iya. ngomongan kopet, ngomong Nah, iya. bohong itu untuk Aku- menutupi Aku keburukannya. ki lakon-lakon jero aku ki jenenge Bimo ya. Ya, itu untuk menutupi kebusukannya Bu, Iya. untuk menutupi Sebenarnya Kekurangan dia ya. enggak sama sekali saya katakan dia tidak punya ilmu apa-apa, Enggak. tidak punya ilmu. Kalau dia bisa, kalau gini sampai saya jamin nih, sampai ngomong sama dia kalau bisa santet saya gitu, yang penting nggak diracun. Nggak punya ilmu santet apapun dia tuh, nggak punya ilmu apa-apa. Itu bukan jin yang ada di dalam dirinya, bukan. Itu namanya kelainan seks. Kelainan. Oh iya bener kelainan wong wedok demen wong wedok. Ini sampai ini masih percaya loh dibohongin sama dukun santet juga no. Santetnya no, santet bohong-bohongan cuman gertakan sama Nah, itu loh. Paham? Tapi benar kalau beliau ini ditakut-takuti kenapa? Selalu dicekoi itu loh. Iya, tiap hari baru pentingnya. Tuh, Mas mending tak nikahan sama itu aja ya. Iya. Sini. Udah dapet, ini calonnya yang tersebut. Oh iya. Oh, komo sebulan yang lalu jadi kesini mungkin dia jadi mantunya. Iya. mau kesini sudah dari Udah. berapa bulan yang lalu. Iya, Gus. Mau kesini. Wah, Gus, kami berdua itu ngefan banget sama Gus. Nanti minta foto ya Gus. Ya. Boleh ya Bu Gus? Oh, lah, jangan takut lagi sama dukun Iya, santet. gimana Gus? Aku mau keluar apa Ya, wis keluar aja, tapi jangan keluar karena kalau Takut. tapi bulan depan itu bapak harus sama orang tua harus pulang ke ya wes pulang aja. Gak usah sama itu lagi. Iya pulang. Gak usah takut-takut sama gitu-gitu lagi. Atau orangnya tak ajak tempur ya di mana gitu. Paling dia malah keok. dan nonton video itu YouTube aja dia nggak Anu Gus tiap hari kalau Marah-marah, berdua kan Gus. lihat Gus anu live itu marah-marah dia. Oh, dukun santetnya nonton saya lagi perang sama dukun Enggak, santet. kami berdua ini nonton. Kalau sampai nonton dia marah. Asap. Ya, sholat nggak boleh maunya. Oh, sholat nggak Puasa boleh. juga nggak boleh maunya. Gitu. Kurang ajar dukun santet Iya. tuh. Kok bisa gandeng sama dukun santet 5 tahun loh. Nah, Untung iya. sama nggak tarung sama saya. Bohongin sama dukun santet mau diancam-ancam gitu.
saya itu sudah ngomong dari beberapa tahun yang lalu. Kalau ada yang bisa nyantet, tak suruh nyantet saya. Saya tidak pakai ilmu apa-apa, ya tidak pasrah sama Allah, tidak takut sama gitu-gitu. Emang jangan mau dibohongi sama dukun lesbi gitu ya. Ya, dia nggak ada apa-apanya di dalam dirinya itu. Dia mengalami kelainan seks. Jadi kayak mempunyai jiwa dua gitu loh. Jangan mau ya. Itu orang apa namanya itu? Orang kafir kalau kayak gitu mah. Dosanya 90 kali lebih dosa itu sudah biasa. Saya takut. Keluar ya Gus ya dari Iya. keluar. Saya yang jamin nggak akan terjadi apa-apa sama sampean. Bukan tasbih sama dengan bicaranya nanti. Itu kan ngancamnya kalau keluar gagal. Ngancemnya mau di itu. Tadi itu minta tolong sama saya kan memang biasa jahit, tapi nggak boleh dinyalain, mau tak tunjukin sama Bude. Nyalain aja. Boleh. Saya disuruh bikinin boneka kayak dari itu. Alah itu mah memang buat nambahin, Mungkin nakut-nakuti saya. buat nakut-nakutin lagi. Ini, Nih. Dukun santet. Suruh nyantet saya toh. Dukun santet palsu. Lah iya. Kalau saya bilang orang sejak dulu juga ngancam saya, nyatanya saya masih hidup kok. Metu ya kudu metu, tantang sih ngomong metu. Dia ancam-ancam terus sama dukun santet. Dukun santet Tulungagung. Kalau keluar dari sini itu mau dihabisin keluarga. Kalau sampai bisa sama dia, mau dihabisin keluarga. Dia suruh ngabisin aja kalau bisa. Dia nolong dirinya sendiri aja nggak bisa kok mau orang. Wah ini emang bahaya ya. Ayo kita datangi nanti malam. Nah, kalau Gus mau datangi jangan nanti Gus, kalau ini udah pulang Oh, iya. aja. Kan sekarang Iya. tidak Iya. balik Gus. Iya. Pulang. Dulu kalau mau pulang ke Kendal itu nggak boleh. Mau nemuin orang tua itu nggak boleh. Lah itu ketemu orang tua nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi selama 5 tahun itu jauh dari orang tua. Kamu ini kok mau tadi bodoh-bodoh itu santet, heran saya. Cantik-cantik jangan bodoh toh. Nggak tahu. Kok bulat lagi, kok nggak bisa dicelok ya? Yang tampang yang nggak pernah jadi ya. Orang Indonesia itu jangan takut sama dukun santet toh lah, Tuh, di aneh toh. Saya kok nggak dulu gitu Gusi. Sini. Ini loh, itu saya suruh bikinin itu. Pet, kepet. Nah iya, untuk apa itu maksudnya? Hidup nggak? Hidup nggak itu? Hidup. Tuh. Itu mah biar ibu tambah takut. Tapi saya nggak takut. Iya. Cuman saya kasihan ini loh Gus. Iya. Ya kalau saya pernah diancam gitu ya cacat. Gimana seperti ngancamnya, itu. Ibu? Ya seperti itu. Tak santet kon. Sampai lu nggak ada aku. Aku Oh. loro omamu, anak putumu sampai tak entekno. Lho lek datakne piye yo? Tak wis tak entekno. Tak santet. Aku gak wedi harus sampean. Iya. Nek sampean matiku perkara sampean santet ya mungkin arep Iya. jalan kesakne ngono. Aku ora wedi harus sampean, tapi aku di karo sing gawe sampean. Tapi jalan. Iya. Nah, gitu. Ini nanti yang dukun santetnya kalau ngelihat tak tantang nih yo, bertarung sama saya. Atau suruh nyantet saya nih. Tak kasih semua no santetan no, pilih yang mana. Mau pakai boneka yo. Saya tak pakai Allah saja wis. Kurang kok kayak setan itu mah dukun cabul, ngaku-ngaku dukun itu. Keluar ya Gus. Luar, tidak usah hubung-hubungan sama orang itu, saya jamin tidak bakal Bos. terjadi apa-apa. Boleh minta foto sama Gus itu. Aku ngefans banget sampai Gus Sih malah memanfaatkan. Nah, orang seperti ini nggak tahu diri. Bisanya jangan dibina, dibinasakan kayak gini tuh. Orang kayak gini banyak ibu, bukan cuman kadang mohon maaf ini ya. Kita memang ya jadi orang memang harus baik, tapi nggak boleh bodoh. Ada seseorang yang mungkin datang dalam kehidupan kita, sudah kita tolong, sudah kita
berikan makan, sudah kita anggap saudara, tapi malah memanfaatkan kita. Ini banyak orang-orang ini memang pikirannya itu picik, apalagi dukun santet yang sok-sok hebat begitu. Tapi kenapa orang macam itu kok enggak mati-mati? Ya enggak memang mati. dia dikasih hidup dulu Kenapa biar kok sama itu kok enggak ya, dikasih nanti yang menguji kita sentilan siapa? gitu loh. Yang menguji kita siapa kalau nggak ada orang seperti itu? Itu kan ujian dari kita, kan gitu. Kapan hari pamer duit gitu, cuma dipamerin doang. Supaya kita ini enggak pergi gitu ya. Nggak musir pamer, lah, intinya gitu. Enggak tahu duit dari mana, kita enggak tahu. Duit dari Paling nipu. Dari nipu iya memang. Sejak itu memang dari nipu. Terus lah sekarang kalau orangnya ngancam-ngancam mau nyantet itu nggak usah takut lagi. Kita punya Allah. Allah yang melindungi kita. Walaupun apalagi orang yang nggak punya ilmu, orang yang punya ilmu seperti apapun, kalau Allah nggak berkehendak juga akan mampu nyakiti diri kita. Saya itu nantang santet itu sudah berapa tahun yang lalu. Sudah saya pasrahkan kalau memang saya mati sama, buktinya nggak ada satu santet pun yang ke saya. Padahal saya nggak punya ilmu apa-apa kecuali pasrah kepada Allah. Jadi sampai ini semuanya itu tergantung dari diri kita. Kalau kitanya takut, sananya kuat. Kalau sananya kuat, kitanya nanti yang. Kalau kitanya takut, sananya kuat. Makanya kita harus kuat supaya nggak takut gitu loh. Kalau kan diancam-ancam itu sama sudah lama loh takut-takuti sama hal semacam itu. 5 tahun. Selama 5 tahun. Harus tegas ya. Harus tegas. Nanti sampai seumur hidup bakal gitu terus. Gitu loh. Ya kan orang tua itu suruh aku pulang, tapi dari dulu kok jauh gitu loh bos. Ya karena sampai dikungkung sama dukun santet itu. Gitu, sampai dikungkung. Bukan cuma sama orang tua. Sama nanti masalah rezeki, masalah nggak mungkin sama mau dapat jodoh kalau masih sama dia itu nggak akan. Betul sekali. Nggak akan. Memang tujuan dia itu enggak, kalau bisa teman-temannya enggak boleh nikah kok, biar kayak dia. Sampai sudah diapakan sama dukun santet itu? Diapakan? Enggak pernah ini, belum. Saya percaya ini enggak pernah diapa-apain. Tapi teman saya yang satu itu udah diplokoto, kayak gitu. Tapi udah saya bawa lari dulu. Ini yang diselamatkan ibu. Gendang Rabio itu dukun santet Gendeng. lembelek ya. Sama kalau percaya sama dukun ya surip sama nggak bakal bisa enak. Tapi sekarang sudah stop. Saya yang jamin sampean, saya yang jamin. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab dengan izin Allah. Sampean tidak akan terjadi apa-apa. Iya, ya. Jangan pernah takut ya. Kurang itu bukannya punya, saya lakon-lakon. Di dalam diri saya ini saya sebenarnya ada lagi gitu. Ada jiwa yang ada di diri saya, itu bukan, itu bohong. Itu hanya menutupi kebusukan. Iya, ngakune yang di dalam dia anaknya Nyi Roro Kidul katanya. Kalau saya katakan kepet. no. Saya percaya gitu-gitu lagi ya. Jangan takut lagi diancam-ancam dukun santet. Orang tolong aku banyak tahu yang diancam sama santet tuh. Kemarin yang kesini tuh ya gitu, hidupnya setiap hari diancam-ancam sama dukun santet itu. Masalahnya kenapa? Ya karena pertamanya minta tolong sama dukun santet. Terus akhirnya Dimanfaatin gitu ya. ya ditakut-takuti, dimanfaatin. Ini masih mending ini Bu. Ada yang sampai sudah punya anak. Anaknya ditelantarin gitu. Hidupnya seumur hidup yang sengsara gitu, seumur hidup. Iya. Rezeki Seret. ada. Bukan cuma seret, nggak dapet apa-apa. Nggak ada mana, bener bos. Nggak dapet apa-apa sama kerja capek tok. Gitu loh, makanya kemarin saya datangi kan kasusnya ya kayak gitu loh. Orang dikengkang, dikadalin, dimanfaatin gitu loh, ditakut-takuti gitu loh. Makanya kita ini nggak boleh takut sama dukun santet. Makanya saya ini perang lawan dukun santet karena biar orang itu nggak takut sama santet gitu loh, maksud saya itu. Ojo wedi karo santet. Padahal tiap hari lihat ya. Nah, ya setiap hari sudah tahu kalau tarung sama dukun santet dia kekuatan cuma kayak gitu tuh apa ini loh yang Tapi ditakuti. perasaan itu loh Gus, perasaan Masih berat gitu loh. bukan berat, kasihan. Itu masih terus. ada. Iya. Nah itu yang menjadi kelemahannya panjenengan dan hampir semua orang. Jadi selain dia itu takut, dia itu juga kasihan. Iya, emang Itu pasti. Karena apa? Karena memang otaknya ini sudah diikat itu loh Bu. Sampean nggak tahu kalau apa yang sampean minum itu sudah dicampur sesuatu sama sana. Tadinya nggak tahu, tapi beberapa bulan yang lalu ya tahu. 2 minggu yang lalu baru baru ketahuan. Taunya gimana?
masuk ke kamar mandi. Masuk kamar mandi. Nah, terus kok biasanya kan di meja itu nggak ada Sendok dari plastik itu loh. kan nggak ada. Kok dari kamar mandi itu aku lihat bawa sendok itu. Terus kok gulanya yang punya saya ini nggak ada airnya, basah, kok ini punyaku. basah. Tuh. Terus ayo cepetan itu diminum kayak gitu loh bos. Tiap hari bikin kopi kan, Terus cepet diminum, nggak taunya ada kencing. Sempat 3 kali itu aku buang. Terus aku masukin itu kopi yang nggak ada gulanya. Itu sempat aku minum kayak gitu. Jadi dia nggak tahu kalau aku tahu. Iya, itu air kencingnya suruh minum sampean. Sudah najis mughaladzah. Sudah Nggak gitu jadi sarana jin untuk ngikat gitu, najis. Jangan mau dibodoh-bodohi ya. Tidak usah takut sama gitu-gitulah. Tidak usah kasihan. Kita kasihan tuh sama orang yang baik. Itu kita kasihan. Kalau sama orang bejat kayak gitu buat apa dikasihani gitu loh. Saya itu sudah berkali-kali di sini. Orang sudah bejat, saya terima, saya rawat dengan baik. Gak taunya yang nusuk saya, yang fitnah saya, ya pada akhirnya sudah makan di sini, sudah saya hidupin berbulan-bulan di sini. Di luar sana ya ngejelekin saya, jadi musuh saya. Orang yang bejat itu nggak bisa dibaik, nggak bisa dibinasakan misalnya. Soalnya pikirannya sudah setan gitu loh. Pikirannya itu setan. Dan panjenengan dukun santet kok dirawat di rumah. Ayo, kayak ngerawat anjing. Lapar sampean dimakan. Sebenarnya itu kan tahu Gus kalau dia itu memperalat orang. Cuman nih aku kok nggak bisa mau keluar udah dari lama. Iya, sama tapi nggak bisa. Sudah tahu dimanfaatkan. Iya, tapi tahu. masih tetap masih tetap takut. Rasa karena sama kasihan diikat itu tadi masih itu. ada. Jadi mau keluar itu nggak bisa. Perasaan takut ada sama kasihan. Ini sekarang kembali ke orang tua saja. Kembali ke orang tua. Nggak usah kumpul sama orang nggak genah gitu. Nanti sampean malah nggak bisa berbakti sama orang tua. Mantap akhirnya nanti hidup sama sendiri berantakan. Terus sampai kapan mau berantakan kayak gitu? Kita harus punya ketegasan dalam hidup kita. Gitu. Nggak usah percaya sama dukun-dukun lagi gitu. Ini cuma nggak memberikan kita manfaat, malah memberikan kita mudarat, malah membuat hidup kita berantakan, bukannya hidup kita benar. Gitu loh ya. Emang jangan mau dimanfaatkan kayak gitu. Kalau memang di sana masih ngancem-ngancem, di sini aja. Kembali ke orang tua wes, nggak usah sama kumpul sama dukun-dukun itu. Itu mah dukun cabul. Ya. Pokoknya kalau kita ini ketika kita mau meminta sesuatu kepada orang, kita harus juga melihat akidah syariatnya. Kalau dia melanggar dari syariat, orang itu sudah pasti nggak benar. Karena yang dekat sama Allah itu yang menjalankan syariat Allah. Kalau berobat, mohon maaf, kok dipegang-pegang, kok dicabuli, sudah pasti itu nggak benar. Orang nyuruh begini begitu kok kelakuannya nggak benar, pasti orang itu juga nggak benar. Pasti bukan sesuatu hal yang benar, itu yang harus dipegang gitu loh. Ya, hidup sama biar nggak sengsara terus gitu loh. Jangan sampai itu. Cuma setan aja kok. Nggak usah takut ya, dilawan. Terus mulai sekarang kembali ke orang tua, nggak usah hubungan sama dukun lagi. Saya jamin dengan izin Allah nggak akan ada satu hal pun yang mampu menyakiti diri panjenengan. Saya yang jamin ini. Dan mulai sekarang harus tegas. Mulai nanti sudah nggak usah hubungan lagi. Tapi itu Masih barangnya masih di situ. Di Tulungagung itu. Nanti Kemungkinan Senin itu mau pindah. Pindah. Langsung saja. Langsung. Besok gitu. Langsung ditata, wis nggak usah itu lagi. Nggak usah hubungan lagi. Nggak usah ada silaturahmi lagi sama gitu. Nggak usah sok-sok masih baik-baik. sampean nikah nggak usah dikabar-kabari wes. Masih takut. Enggak udah. Kasihan. Sampai itu diikat loh Bu ini Bu. Sudah Iya. tahu dimanfaatkan, Iya. sudah tahu dikadali, sudah tahu dibohongi, sudah tahu diancam. Tapi nggak Masih mau berontak. kasihan, nggak mau nggak bisa berontak. Iya. Ini loh, ini perlu diruqyah dulu ini saya. Iya. Orang Memang seperti mau, ini. Mau Bu, mau. Nanti ada amalan khusus untuk pagaran. Amalan nanti ada sholawat khusus, ada amalannya supaya panjenengan itu
bisa lepas dari ikatan-ikatannya gitu loh. Masih kayak orang bingung loh Bu. Iya memang. Ini sejak ngomong pikirannya tidak tahu kemana loh. Nggak fokus dia. Nggak fokus. Aduh. Masya Allah. Nggak usah takut ya. Padahal dia cantik loh, 5 tahun cari Masya jodoh, Allah. cuma dibohongi. Nah ini kalau saya bujang sudah saya nikahi dari dulu ini. Daftar dia. Ibu ini kenapa? Makanya kan sebenarnya deket sama dukun santet itu kan mau cari jodoh, malah dihalang-halangi kalau sampai tahu. Soalnya dukunnya lesbi. Aduh mbak, bodoh-bodoh amat lah ya. Temen tuh cantik loh ya. Cantik tapi bodoh nggak takut. Iya aku nerokno busuk kok. Harus tegas ya. Udah tahu dikadali harus tegas. Gitu ya. Harus tegas untuk kebaikan sama sendiri ini. Penting ketegasan itu. Tegas melawan hawa nafsu. Gitu. Jangan berlindung sama sekali ke manusia, berlindung langsung pada Allah, jangan kepada manusia. Ya, nggak akan ada manfaatnya berlindung pada manusia itu. Manusia itu yang menolong dirinya sendiri aja nggak bisa kok mau menolong orang lain. Ya. Sekarang nggak usah takut, saya yang jamin. Nggak usah kasihan sama dukun santet, kasihan. Apanya yang dikasihani gitu loh. Nggak perlu dikasihani. Selama masih berbuat yang salah, jangan dikasihani gitu loh. Baik boleh, bodoh jangan ya. Moga. Ini nanti dirukyah dulu, dihilangkan yang nempel di kepalanya ini. Siram pakai daun bidara ya. Masya Allah. Ayo minta foto sama Kuce. Ada. Ayo, kanan ya. Sini foto. Foto. Ayo. Oh, aku. Gua ngefans banget. Saya kok. Saya itu ngelawan dukun santet biar orang jangan takut sama dukun santet ya. Iya, Bos. Allahu Akbar. Ini kerajaan. Jangan mau minum apa-apa kalau sana suruh minum. Iya. Itu bukan santetnya, malah pengikatnya nanti yang itu. Minum. Berarti selama ini minumnya pakai gitu. Sudah, sekarang jangan pernah mau minum, dikasih minum sendiri. Jangan ada yang sudah dipegang sama sana ataupun sudah disediakan sana. Makanya tiap hari itu kan makannya dikasih, Gus. Dibuatin gitu. Suruh minum, suruh makan. Susah sekarang. Sama itu dibodoh-bodoh itu akal itu. Berarti pindah ya Gus dari situ. Udah. Masih tanya lagi, tak ajar kon. Pulang. Tekon pisan kas. Pulang Trenggalek ya Allah. Sampean mau sampai kapan hidupnya sampean kayak gini? Mau sampai kapan? Sebenarnya pengen lepas Gus, cuman Ya harus tegas lepas gitu loh. Orang tak ajak sini dak dulu kan. Sik kusik tuh ayo. Udah lama berbulan-bulan Mas, yang kalau lalu. masih tetap Saya hubungan ajak sama itu. Ngeyel ngajak sini saya. Nanti saya tunggu kabarnya Ibu. Kalau masih hubungan sama dukun santet, nanti tak datangin ke sana, ini jangan tak ajak berantem nanti. Ya Bukan cuma dukun itu, dua-duanya nanti. Aku dukung Gus ayo. balik sesuk. Tak ajak ribut nanti malah. Balik ya. Nomornya Bu, nomornya. Nanti ini nanti masih bingung. Kalau Nomornya nanti, saya? iya, nanti kalau ini masih hubungan sama dukunnya itu, biar nanti saya ke sana. 089 Tak ajak ribut nanti. 08 9 Berarti nggak ada ya Gus. Maksudnya kan ngancem kayak gitu berarti dihilangkan ya Gus. ini Bohong. Tema. Dia nggak punya ilmu apa-apa, ngerti nggak? Dia nggak punya ilmu apa-apa. Ilmunya ya ilmu menakuti sampean itu. Coba sekarang kalau memang dia itu suruh siapa gitu, suruh nyantet, kalau dia bisa, nggak akan bisa dia. Kalau buktinya dia bilang mau nyantet ibunya ini, ya ibunya sehat gitu loh. Mana loh buktinya? Lebih kenal ibu ini daripada aku. Cuma kalau ibu ini agak tegas, kalau sampean itu jekel aku lihat. Cantik Ya gimana loh Bu? lagi lokoto gelem loh. Sudah cantik, makanya sana melekoto mau karena dia cantik Ibu. Jadi dipertahankan banget gitu loh. Jangan marah, ndak pintar kamu. Ndak on kok Ya enggak, ini untuk kebaikan diri sendiri Bu.
Gitu loh. Aduh, jangan ya Allah. Terus ya, jangan takut lagi. Ya, makasih ya Gus. Siap. Ini nunggu sana. Ayo sana, Ustaz. Pak Eko dimajukan. Jangan. Orang kok, makanya saya itu tarung sama dukun santet itu apa? Biar orang tuh nggak takut gitu loh sama dukun santet, gitu loh. Terus ngomongin